teman-teman semua. Kebetulan untuk teman-teman yang mungkin belum tahu tentang Pinnacle Investment Indonesia, Pinnacle Investment Indonesia merupakan salah satu manajer investasi yang sudah berlisensi oleh OJK dan tentunya sudah bekerja sama dengan Saya Kaya. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan produknya Pinnacle Investment, teman-teman bisa melihat reksadananya yang sudah tersedia di aplikasinya Saya Kaya. Nah, mungkin kalau kita sambil nunggu Pak John, Pak John sudah tiba di sini. Halo Pak John. Aku akan add Pak John. Sore Pak John. Selamat sore. Selamat sore Pak John. Dan apakah saya sudah muncul? Sudah Pak, sudah aman. Suara dan video sudah oke. Oke, sip. Sip. Nah mungkin sebelum mulai, mungkin aku akan intro sedikit dulu kali ya tentang Pak John ya Pak. Oh, silakan. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum familiar dengan Pak John, tadi kan kita udah sempat ngobrol nih mengenai Pinnacle Investment Indonesia. Nah, Pak John ini merupakan Principal dan Chief Strategist at Pinnacle Investment Indonesia. Sebelumnya, beliau merupakan Head of Investment and Research di Mandiri Investment Management Singapura. Dan sebelum di IMS, beliau merupakan Head of Equity Research dan Strategi di Mandiri Sekuritas dari tahun 2012 sampai 2016. Apa kabar, Pak? Baik. Bagaimana kabarnya? Saya juga baik, puji Tuhan, saya baik. Semoga Pak John juga baik dan sehat-sehat ya Pak. Nah ini kebetulan menarik banget, jadi kita udah banyak banget sebenarnya Pak John pertanyaan yang kita kumpulin juga dari teman-teman. Karena topik kita hari ini tuh lumayan hot ya Pak ya. Kita bakal ngobrol all about 2024, jadi kan kalau 2024 ini sebenarnya banyak banget hal-hal yang akan terjadi ya, mulai dari election, dari sisi politics. Dan election ini bisa 1 putaran, bisa 2 putaran. Terus juga ada beberapa kebijakan moneter dari The Fed yang kita expect juga. Jadi sebenarnya banyak banget nih Pak, hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi investment kita di tahun 2024. Nah kebetulan teman-teman Pak John ada sedikit paparan dulu nih sebelum kita masuk ke tanya jawab. Mungkin Pak John boleh mulai Pak dengan paparannya Pak John yang kemarin sudah kita diskusikan bakal hot banget ini ya Pak. Baik, terima kasih Jessica untuk undangannya muncul di Saya Kaya. Selamat sore Bapak Ibu teman-teman semua. Nama saya John Rahmat, Komisaris Independen di Pinnacle Investment. Kami akan menyampaikan 2 tema besar di sore ini. Pertama adalah market outlook. Yang mungkin sangat ditunggu adalah bagaimana opini kami tentang efek dari pilpres ke market outlook itu kan, baik untuk saham maupun untuk obligasi. Tapi yang kedua saya juga ingin bicara cepat tentang market structure ya di Bursa Efek Indonesia, terutama karena dalam pendapat saya ada perubahan yang penting yang terjadi saat ini, yang apabila di-ignore oleh para investor, itu sebetulnya ya efeknya nggak bagus untuk investment kita gitu. Jadi 2 topik itu. Pertama saya akan mulai dengan market outlook dulu, karena waktunya terbatas saya tidak akan terlalu panjang lebar menyampaikan semua data-data, dan juga sebelumnya saya ingin memohon maaf apabila ada beberapa kata-kata saya nanti yang kurang berkenan untuk pendengar. Kami di Pinnacle Investment berusaha sebaik mungkin untuk membantu nasabah kami untuk cuan gitu kan, dan di setiap pasar yang tidak dikontrol oleh penguasa ya, itu harga bisa naik, bisa turun dengan sendirinya. Nah, jadi kalau memang kami berpendapat bahwa ada risiko harga turun, ya kami akan sampaikan. Nah, itu kadang-kadang membuat beberapa pihak marah atau bahkan sangat marah gitu kan. Jadi, kalau ada hal yang akan saya sampaikan sore ini yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, tolong dimaafkan. Nah, ngomong market outlook, kami di Pinnacle Investment saat ini positif, baik untuk obligasi maupun untuk saham. Obligasi kami positif sampai kurang lebih November tahun depan. Saham kami positif sampai mungkin akhir Februari tahun depan. Jadi yang saham periode untuk bullishnya mungkin agak lebih pendek ya dibanding obligasi. Nah, alasan utama kita bullish dengan obligasi pemerintah Indonesia karena ya keuangan pemerintah Indonesia sangat-sangat responsibel gitu kan. Tadi siang nih Ibu Menteri Keuangan baru saja menyampaikan hasil budget pemerintah sampai tanggal 12 Desember gitu kan. Untuk konteks, sewaktu APBN 2023 itu disetujui oleh DPR tahun lalu ya, waktu itu proyeksinya
budget defisit pemerintah itu kurang lebih akan minus 2,38% dari nominal GDP di tahun ini, 2023. Tapi sampai tanggal 12 Desember, itu ternyata defisitnya cuma 0,7%. Jadi sangat-sangat minim. Artinya apa? Banyak uang yang di-raise dari jualan bonds tahun ini, itu tidak akan terpakai untuk budget tahun ini gitu. Jadi bisa di-carry forward untuk dipakai di tahun depan. Hitungan kami mungkin sekitar 500 triliun. Nah, artinya di tahun 2024, karena belum mulai pun sudah ada segondok uang gini kan, untuk keperluan budget pemerintah, maka sebetulnya pemerintah Indonesia tidak perlu terlalu agresif gitu untuk jualan bonds tahun depan. Jadi itu sangat-sangat positif. Di pasar manapun juga, seperti Bapak Ibu tahu, kecuali kalau diintervensi penguasa ya, kalau pasarnya bebas, di mana supply-nya itu sangat minim, ya dengan sendirinya harganya naik gitu kan. Jadi untuk bond saat ini ada dua manfaat utama bagi para investor. Yang pertama adalah ada kemungkinan bagus bahwa harga bonds-nya sendiri akan naik gitu kan, karena outlook-nya budget pemerintah sangat indah. Dan kedua juga di level sekarang, yang 10 tahun bond yield-nya sekitar 6,8-an, 6,7 mungkin. Ini untuk saya, ya, untuk saya sangat-sangat mungkin untuk dia turun lagi. Ekspektasi kita sampai di akhir tahun depan itu di bawah 6 sih sebetulnya. Jadi Bapak Ibu sebagai investor bonds itu akan memiliki dua keuntungan. Satu, harga bondsnya sendiri akan naik. Kedua, Bapak Ibu akan menerima kupon yang lebih tinggi sebagai persentase dari investasi Bapak Ibu dibanding yang akan Bapak Ibu bisa dapatkan 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan yang akan datang. Jadi kami di Pinnacle ada satu Pinnacle Investment Bond Fund yang kami bisa tawarkan melalui Saya Kaya juga. Jadi itu satu produk kami yang sangat menjanjikan untuk 2024. Itu bond. Sekarang ngomong untuk saham. Saya akan ngomong soal market structure belakangan ya. Jadi untuk saham, ini kita perlu sedikit ngomong soal dampaknya Pilpres sih. Karena di negara manapun juga tidak bisa kita pisahkan antara politik dengan kebijakan ekonomi suatu pemerintah, dan karena itu dampaknya ke bursa saham gitu kan. Kalau teman-teman tidak percaya, salah satu fakta yang sangat mengagetkan saya itu sebetulnya Hang Seng Index ya, Hong Kong. Jadi kalau teman-teman ingat, Hong Kong itu di handover oleh pemerintah Inggris ke pemerintah Cina di tahun 1997. Di bulan Juli 1997. Nah, naik gitu kan. Tapi kemudian pemerintah Cina menerapkan berbagai hukum, undang-undang, peraturan, dan lain-lain yang baru di Hong Kong yang tidak disukai oleh investor asing. Sehingga akhirnya investor asing berbondong-bondong keluar dari pasar Hong Kong, bursa saham Hong Kong. Sekarang, Hang Seng Index itu di level di bawahnya peak-nya di tahun 97 gitu. Jadi kalau nggak salah peak-nya di tahun 1997 itu 16.600 sekian. Saat ini Hang Seng Index itu 16.300-an atau 16.400-an. Tahun 97 sampai 2023 itu 26 tahun. Dan dari Agustus sampai Desember itu ya katakanlah 5 bulan gitu. Jadi 26 tahun 5 bulan keuntungan orang yang invest di indeks Hang Seng itu dihapus sirna, amblas, lenyap. Karena kebijakan politik dari pemerintah Hong Kong atau pemerintah Cina yang tidak disukai oleh investor. Jadi peringatan saya adalah kita jangan begitu rileks mengatakan, oh siapapun juga yang menang pilpresnya beres deh, Indonesia jaya, ini kan. Ya mungkin juga tidak. Kalau presiden yang baru mengeluarkan berbagai kebijakan yang tidak disukai oleh pasar, terutama investor asing, itu yang bisa terjadi dengan Indonesia. Nah, untuk ngomong, jadi itu yang saya khawatirkan ya. Jadi sampai Februari, karena pilpresnya 14 Februari kan. Kita bullish untuk indeks sahamnya sampai sekitar itu.
Karena ada satu strategis asing yang memberitahu saya apabila di Pilpres Februari depan itu nanti siapapun juga menang dalam satu putaran, itu investor asing akan sangat happy gitu kan, dia mengatakan begitu. Saya waktu itu heran, apa nggak tergantung siapa yang menang gitu? Oh enggak. Pokoknya kalau hanya satu putaran investor asing happy. Kenapa begitu saya tanya? Ya karena menghilangkan ketidakpastian gitu loh, baik atau buruk. Kalau kita udah tahu, oh si A, si B, atau si C yang menang, maka kita sebagai investor kita bisa menyesuaikan investasi kita di Indonesia gitu. Itu jadi ada kemungkinan kalau whoever di Pilpres Februari depan itu menang satu putaran, ada kemungkinan akhir bulan Februari atau Maret itu marketnya rally gitu. Ada kemungkinan ya, saya juga hanya menyampaikan yang opininya strategis itu. Nah, jadi sekarang kita ngomong dari 3 capres ini, bagaimana kurang lebih dampaknya ke kebijakan ekonomi Indonesia, dan demikian juga dampaknya ke bursa saham terutama ya. Sebetulnya juga obligasi juga. Jadi kita sudah ada beberapa forum resmi di mana 3 orang capres ini menyampaikan berbagai usulan kebijakan mereka. Berapa hari yang lalu kan baru terjadi debat capres yang pertama ya. Sebetulnya agak boring sih, terus terang untuk saya. Dan sebelum itu ada 2 event lain yang penting juga. Yang pertama presentasi 2 orang capres, sayangnya Pak Prabowo tidak. Maaf. Di depan APindo ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dan sebelum itu juga 3 orang capres ini memberikan presentasi ke forum CSIS, salah satu forum think tank gitu, yang ya dikelola oleh Ibu Mari Pangestu, kalau teman-teman ingat, itu dulu Menteri Perdagangan sebelum di periode Jokowi yang pertama. Nah, jadi kita bisa ambil intisarinya dari apa yang mereka katakan di 3 presentasi itu kan. Nah, kurang lebih 3-tiganya kelihatannya ingin mengentaskan kemiskinan dengan agresif. Jadi mereka akan bagi-bagi bantuan tunai langsung ya untuk terutama rakyat miskin. Yang in a way positif. Jadi contohnya kalau benar gitu kan, misalnya Pak Ganjar misalnya, dia mengusulkan KTP Sakti gitu, di mana semua bantuan-bantuan itu baik untuk medical, baik untuk biaya sekolah gratis dan lain-lain itu semua dalam satu KTP gitu kan. Jadi kalau bantuan tunai langsung itu betul-betul lancar, dengan sendirinya sektor seperti konsumer itu akan sangat diuntungkan gitu, karena ekonomi kelas bawah itu propensitinya untuk consume jauh lebih besar dibanding orang punya duit ini kan. Jadi kalau mereka yang menerima bantuan tunai langsung dari pemerintah, oke, perusahaan-perusahaan ini akan sangat diuntungkan. Dan itu saya rasa kurang lebih 3 orang ini nggak beda banyak sih sebetulnya. Semuanya ingin melakukan itu. Nah, itu mungkin positif untuk saham, tapi negatif untuk bonds. Kenapa? Karena artinya defisitnya pemerintah akan lebih besar. Gitu kan. Nah, ada satu lagi yang istimewa tapi di luar kebijakan itu, sebetulnya 2 poin yang istimewa, terutama dari calon paslon nomor 2. Jadi Pak Prabowo Subianto itu saya rasa dia menerima dukungan penuh dari Pak Jokowi karena dia yang paling besar komitmennya untuk menyelesaikan IKN gitu kan. Di debat presiden kemarin Pak Anies sudah sangat tegas mengatakan dia tidak favor IKN, jadi ada kemungkinan kalau dia yang menjadi presiden, bisa aja IKN dibatalkan gitu. Pak Ganjar rasanya ya antara enggak, tidak ada statement yang tegas dari Pak Ganjar tentang IKN. Sedangkan Prabowo sangat-sangat yakin dia akan meneruskan IKN. Nah, dalam pendapat saya, IKN itu sebetulnya sangat negatif untuk ekonomi Indonesia. Mengapa saya katakan begitu? Sebetulnya poin yang disampaikan Pak Anies di debat capres kemarin itu sangat benar. Oke, kita punya banyak masalah di Jakarta, katanya udah penuh sesak, gini kan, macet luar biasa, polusi, banjir dan lain-lain. Tapi kalau solusinya itu nanti pindah ke kota yang lain, misalnya di Kalimantan gitu kan, apakah terus yang ditinggal di Jakarta itu dibiarin aja gitu, masalahnya tidak diselesaikan?
Kan nggak juga. Jadi artinya kita akan spending money 2 kali gitu loh. Masalah untuk di Jakarta tetap kita spend money untuk menyelesaikan, kemudian kita spend lagi duit untuk membangun ibu kota baru. Jadi poinnya tuh apa gitu sebetulnya? Tidak mungkin pemerintah ataupun sektor swasta akan meninggalkan Jakarta, nggak mungkin, karena investasi di Jakarta tuh udah sangat besar gini kan. Dari jalan tolnya, dari LRT-nya, dari MRT-nya dan lain-lain. Jadi sudah ratusan triliun, mungkin ribuan triliun yang sudah diinvestasikan di Jakarta. Jadi nggak mungkin itu semua akan ditinggalkan untuk sebuah kota yang baru. Jadi artinya kita akan invest 2 kali gitu. Nah, manfaatnya apa? Kita punya ibu kota baru. Apakah nanti kalau pemerintahnya dipindahkan ke IKN, lalu tiba-tiba berbagai kementeriannya akan lebih efektif, tiba-tiba mereka akan bebas korupsi, nggak ada hubungannya kan dengan ibu kota yang baru gini kan. Jadi untuk saya, kalau seandainya itu dilanjutkan, pengeluaran uangnya sangat besar, tapi manfaatnya untuk ekonomi sangat kecil. Nah, yang penting di sini adalah di zaman Pak Jokowi dia katakan estimasi biayanya 33 miliar US dollar ya. Pak Jokowi mengatakan 20% akan ditanggung budget pemerintah, sisanya dia harapkan dari investor swasta atau terutama investor asing. Nah, beberapa minggu yang lalu itu Pak Jokowi menyampaikan keluh kesah atau kekecewaan dia bahwa tidak 1 sen pun itu yang dikeluarkan oleh investor asing untuk IKN gitu. Jadi tidak ada investor asing yang menggigit. Oke, banyak yang taken letter of intent. Karena letter of intent bukan komitmen ya, dia hanya ingin mengatakan loh kita liatin loh, mereka setor muka lah, ingin menyenangkan Pak Jokowi, ingin menunjukkan bahwa mereka punya kemauan itikat baik gitu kan. Tapi letter of ya, jadi kalau bukan 20% tapi 100% dari budget yang 33 miliar dolar itu dibayar oleh pemerintah, dan itu initial estimate ya, kita tahu dari berbagai proyek ini kan, initial estimate itu biasanya selalu akan ada kelebihan gitu. Jadi kemungkinan biayanya jauh lebih besar dari 33 miliar dolar. Kalau itu terjadi, maka saat ini yang Ibu Sri Mulyani memberi seperti pegangan pedoman begitu bahwa budget defisit itu tidak boleh lebih dari 3% dari nominal GDP, itu mungkin akan jauh lebih lebar. Bisa level 4 atau 4,5% dari nominal GDP. Kalau itu terjadi, maka investor bonds tidak akan suka mendengar gini kan. Seperti saya sampaikan tadi, di pasar apapun juga, kalau supply-nya berkurang, harga naik. Tapi kalau supply-nya naik, ya harga turun gini kan. Jadi kalau pemerintah perlu jualan bonds jauh lebih besar, karena akan dipakai untuk membiayai IKN, maka ya kemungkinan bond marketnya akan crash. Nah, jadi pertanyaannya kemudian apa yang akan terjadi dengan saham gitu. Tapi saya katakan saham sebetulnya positif dengan berbagai bantuan tunai langsung karena kelas ekonomi bawah itu yang propensitinya untuk consume besar gini kan. Tapi bahayanya adalah apabila bond market itu crash, artinya investor bonds itu akan berbondong-bondong keluar gitu kan. Dia akan exit. Itu dampaknya langsung kena ke rupiah. Nah, rupiah ini sebetulnya cerita yang sangat menyedihkan ya. Kalau teman-teman perhatikan saja, 2011 yang lalu, Desember 2011 yang lalu, itu kurang lebih rupiah itu 8.500 per US dollar. Mungkin teman-teman udah nggak ingat ini. Silakan dicek, jangan percaya omongan saya. Jadi sekarang US dollarnya kan sekitar 15.500 lah katanya, kurang lebih. Dari 8.500 ke 15.500, itu US dollar naik 82% gitu kan. Dari 2011 ke 2023 itu 12 tahun. Jadi dalam 12 tahun itu US dollar itu naik 82% terhadap rupiah. Itu saya nggak ngitung bunga loh. Saya cuma ngomong kita pegang cash US dollar tanpa bunga gitu. Itu aja naik 82%. Apalagi kalau Bapak Ibu depositoin gitu. Jadi sewaktu investor asing itu memperhatikan prospek di Indonesia, itu sebetulnya udah salah satu fakta tentang investasi di Indonesia yang tidak indah ya untuk mereka. Sehingga kalau tiba-tiba rupiahnya melorot lagi, yang di-dump itu nanti bukan hanya obligasi Indonesia, tapi juga saham Indonesia juga gitu. Jadi untuk saya, dua-duanya bukan berita yang indah. Ini terutama tentang IKN. Nah, oke, itu tentang market outlook. Jadi karena itu saya katakan kami bullish untuk
obligasi sampai November tahun depan, karena presiden yang baru dilantik November tahun depan. Kita tidak tahu kapan presiden yang baru akan memberikan statement yang definitif gini kan tentang rencananya bagaimana dengan IKN gitu kan. Mungkin sewaktu dilantik udah ngomong, mungkin juga 2025 baru ngomong. Jadi kalau seandainya begitu, mungkin obligasinya masih bisa indah terus sampai 2025 bahkan. Tapi kalau mau amannya saya katakan sampai November 2024, karena itulah saatnya mereka akan tukar menukar jabatan. Nah, untuk saham itu kami yakin sampai sekitar Februari Maret. Kalau seandainya ada yang menang satu putaran, Maret mungkin rally. Tapi kalau enggak, ya mungkin Februari is the peak gitu, ekspektasi kami. Untuk saham kami berpikir IHSG akan sampai ke level sekitar 7.300-an di bulan Februari atau Maret tahun depan. Kami ada reksadana PINSEF ya, Pinnacle Investment Strategic Equity, yang salah satu star performer kita untuk investasi saham gitu. Jadi mungkin ini sesuatu yang Bapak Ibu bisa bicarakan dengan saya kayak. Oke, nah sekarang saya ingin lanjut dengan tema saya yang kedua, yaitu market structure. Jadi untuk bicara ini, saya ingin mengatakan dahulu bahwa ada 5 kelas pemain gitu di pasar saham Indonesia. Yang pertama institusi asing, yang kedua institusi lokal, yang ketiga ini saya tempatkan BPJS/TK dan Taspen di satu kelas sendiri karena mereka berdua super raksasa ini kan. Super gede. Kemudian keempat ada bandar, kelima ada retail. Nah di tahun 2018 kalau teman-teman ingat, waktu itu banyak skandal yang muncul, Jiwasraya, Asabri, berbagai asuransi gitu kan, dan lain-lain, sehingga dimulai dari 2018 itu, pihak Kejaksaan Agung itu sangat agresif menerapkan sebuah undang-undang yang sebetulnya sudah ada sejak tahun 1999, gitu. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, itu tentang tindak pidana korupsi. Nah, di dalam pendapat kami ya sebagai orang awam, kalau ditanya korupsi itu apa, ya saya akan katakan korupsi adalah seorang yang menyalahgunakan jabatannya, wewenang dia, untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarganya, atau memperkaya perusahaannya. Oke, definisi itu ada di Undang-Undang Tipikor, tapi di samping definisi itu, ada lagi provisi yang mengatakan bahwa kalau Anda menyebabkan kerugian keuangan negara, itu juga tindak pidana korupsi. Nah, ini membuat banyak manajer investasi untuk dana pensiun yang milik pemerintah ya, ataupun asuransi yang milik pemerintah, itu jadi kebingungan gitu, karena kalau mereka beli saham, kemudian sahamnya rugi, maka itu memenuhi definisi menyebabkan kerugian keuangan negara gitu, mereka bisa masuk penjara. Nah akhirnya dari 2018 itu asuransi maupun dana pensiun yang plat merah ya, itu semuanya puasa saham. BPJS/TK dan Taspen yang dulunya itu merupakan buyer besar gitu kan di dunia pasar saham Indonesia, tiba-tiba hilang gitu. Mereka semua udah tidak bersedia lagi untuk beli-beli saham. Nah, jadi ini meninggalkan investor asing, bandar dan retail sebagai pemain utama gini. Dan juga institusi lokal. Tapi masalahnya dengan institusi lokal, kalau teman-teman, saya terus terang aja kalau teman-teman lihat datanya tentang AUM-nya gini kan, untuk seluruh manajer investasi di Indonesia termasuk KPD-nya gini kan, angkanya tuh dalam tren turun gitu, dan yang diharapkan oleh OJK suatu hari akan tembus 1.000 triliun itu makin jauh dari sasaran itu gitu. Jadi dana masyarakat yang dikumpulkan di bank misalnya itu mungkin 3-4 kali lebih besar dibanding yang masuk ke bursa saham. Nah, jadi kalau begitu pemain utamanya tinggal investor asing nih, institusi asing. Tadi saya ingin katakan bahwa prospeknya Indonesia kalau sampai rupiahnya melorot sekali ya tidak cerah. Dan kalau kita perhatikan berapa bobot Indonesia di MSCI Asia Pasifik atau MSCI Emerging Market gitu kan, peaknya itu di 2012-an gitu. Itu sekitar 3% waktu itu porsinya Indonesia. Nah saat ini itu antara 1,3 sampai 1,7, jadi udah melorot sekali. Dan di 2012-an, sewaktu market kecewa sekali dengan pemerintah Pak SBY waktu itu bobotnya Indonesia itu sempat di bawah 0,5%. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah kita tidak bisa selalu mengharapkan bahwa investor asing akan masuk dan membuat indeks naik terus gitu. Tidak ada jaminan mereka akan melakukan itu gitu. Jadi kalau seandainya hasil dari Pilpres yang akan datang itu sangat tidak disukai oleh investor asing,
maka ada kemungkinan bobotnya Indonesia di berbagai indeks internasional itu akan makin turun, makin turun. Artinya partisipasi investor institusi asing di bursa saham Indonesia itu juga akan melorot sekali. Nah, jadi sekarang kita disisakan institusi lokal, bandar, dan retail nih. Tadi seperti saya katakan, institusi lokal sebetulnya ya udah kehilangan banyak amunisi. Karena terus terang juga ya investor retailnya nggak terlalu happy dengan penampilan indeks IHSG yang nggak terlalu kenceng ini kan. Sekarang jadi kita bicara dikit soal bandar nih. Nah, saya ingin sampaikan kenapa di mata banyak institusi, investor institusi ya, saham gorengan itu sebuah dosa besar gitu. Ini yang perlu kita bahas. Nah, jadi akan saya sampaikan dulu kenapa dianggap dosa besar dan kenapa saya berpikir sekarang tuh sudah ada beberapa tren baru yang mungkin harus memaksa kita nih, termasuk juga Pinnacle Investment sebagai manajer investasi untuk berpikir ulang gitu tentang ketidaksukaan kita untuk saham gorengan ini gitu. Jadi apa yang menyebabkan saham gorengan itu sangat tidak disukai oleh investor institusi? Karena terus terang, dulu ya kalau kita ngomong mungkin sampai katakanlah setahun 2 tahun terakhir, teknik saham gorengan itu sahamnya digendangin gini kan. Jadi mereka akan mencari influencer, orang-orang lain yang mungkin bahkan mencari broker yang bisa mengeluarkan analyst report, yang mengatakan hal yang indah gitu tentang sebuah stok. Kemudian setelah itu harga sahamnya dinaikin. Awalnya mungkin orang skeptis gini kan, naik 20%, nah ya itu apalah, naik 30%, ya apalah. Kalau udah naik 50, 60%, akhirnya mulai orang tertarik untuk beli-beli gini kan. Nah, jadi sewaktu retailnya mulai masuk untuk beli-beli, kemudian si bandar nih pelan-pelan dia jualan sampai stok inventory saham dia di counter itu habis gitu. Nah setelah itu ya udah dia cuci tangan dia pergi gitu kan. Nah setelah bandarnya pergi sahamnya hancur gini kan, rontok, dan berbagai investor retail atau bahkan kadang-kadang investor institusi juga gitu tersisa megangin saham yang nggak ada gunanya gini sekarang di harga yang jauh di bawah harga pembelian mereka. Itu yang menyebabkan saham gorengan itu sangat tidak populer dengan investor institusi. Nah, jadi untuk saya, kesalahan etikanya di sini adalah bandar itu cari duit dengan cara menipu para pembelinya gitu kan. Dia memberi kesan bahwa oh ini saham bagus, tapi sebetulnya saham busuk gitu. Dan cara itu udah berkali-kali, beratus-ratus kali dilakukan di Indonesia. Tapi yang saya perhatikan dalam setahun 2 tahun terakhir ini, tiba-tiba ada muncul seperti bandar generasi baru gini. Mereka juga cari duit, tapi cari duitnya itu tidak sekasar cara pemendam itu gitu. Jadi yang pertama yang saya perhatikan, mereka nantinya distribusinya ya, mereka mendapatkan uang dari masyarakat itu bukan melalui menipu retail investor. Yang mereka lakukan adalah dia pump sahamnya sampai akhirnya mau tidak mau saham itu masuk ke sebuah indeks gitu. Apakah itu indeks AQ45 atau indeks MSCI, indeks FTSE dan lain-lain. Iya. Betul. Nah, jadi kalau masuk ke indeks-indeks, nah akhirnya banyak investor institusi suka nggak suka harus beli gini kan. Untuk banyak fund yang pasif, fund indeks yang pasif, ya dia nggak peduli soal harga sebetulnya. Kalau masuk di indeks itu dia hanya mereplikasi. Jadi ya kalau masuk indeks ya dia beli gitu. Nah disitulah bandar bisa keluar. Jadi bukan dari menipu investor retail lagi. Maaf sebentar ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah yang juga menarik. Mereka pam. Harga sahamnya dinaikin sampai luar biasa. Mungkin 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih tinggi dari harga IPO gitu kan. Nah setelah harganya setinggi langit, kemudian dia keluarkan obligasi, dia pinjam duit dengan jaminan saham. Jadi, dan saya perhatikan ini sudah terjadi beberapa kali di bursa kita juga. Luar biasanya obligasi itu mendapat rating A loh. Kredit rating A dari Povindo. Jadi saya juga geleng-geleng. Tapi oke, itu sebuah cara lagi gitu. Jadi setelah dia dapat duit gini kan. Dan yang saya saya terkagum-kagum gitu kan. Kadang-kadang jaminannya itu cuma 125% gitu. Padahal mungkin harga sahamnya digoreng 3 kali lipat gitu. Jadi sebetulnya harganya yang asli itu cuma sepertiganya gitu. Tapi di perjanjian obligasi itu dia kasih jaminan cuma 125%. Tapi dengan hal yang sama ini juga saya tekankan bahwa
itu caranya dia untuk dapat duit, bukan dari menipu saham investor retail gitu di bursa sahamnya. Ya dia menipu siapa yang beli obligasi dia. Tapi dengan adanya metode-metode baru gitu untuk raise funds gitu dari publik ini kan, maka kami di sebagai manajer investasi juga harus berpikir ulang gitu. Jadi terutama Pinnacle Investment ya sebagai House of Quants. Quants itu sebetulnya kuantitatif techniques ya. Itu sebetulnya intinya mengatakan kita semua berdasarkan data gitu. Kita data driven. Nah, yang perlu saya sampaikan, jadi banyak orang mengkritik, ya kalian lihat apakah 10 tahun, 15 tahun ke belakang teori ini benar gitu. Tapi kan belum tentu yang tahun-tahun lalu benar akan terus benar di masa depan gitu kan. Itu benar. Jadi poinnya adalah di samping kita mengenali sebetulnya apa yang efektif, strategi investment apa yang efektif di masa lalu, kita juga harus bertanya kenapa di masa lalu dia efektif. Saya beri contoh yang gampang. Korelasi antara US dollar dengan harga minyak, crude oil price. Sebelum September 2019, itu mereka berpisah gini. Jadi kalau harga minyak naik, US dollar turun. Kalau harga minyak turun, US dollar naik. Itu bertahun-tahun kalau kita panjangin ke belakang sampai 95, 90, hal itu benar. Jadi kalau orang hanya fokus ke sejarah, mungkin dia pikir ya itu selamanya begitu. Tapi sejak September 2019, tiba-tiba korelasinya berbalik arah. Sekarang US dollar dan crude oil price itu jalannya searah gitu. Kalau oil price naik, US dollar naik. Kalau oil price turun, US dollar turun. Kenapa terjadi seperti itu? Karena di bulan September 2019 itu, Amerika Serikat pertama kalinya menjadi net exporter gitu untuk oil product. Jadi kalau kita gabungkan crude oil dengan refined oil dan gas ya, dua-duanya itu kita gabungkan, maka tiba-tiba Amerika itu adalah net exporter. Jadi kalau harga naik, harga minyak naik, harga gas naik, dia diuntungkan gitu. Trade balance dia akan positif sehingga US dollarnya akan menguat gitu kan. Nah, ini karena itu saya katakan penting untuk kita mengenali bukan saja apa yang sudah terjadi di masa-masa lalu, tapi juga kenapa. Kenapanya itu penting sekali gitu. Contoh yang gampang kalau kita ngomong soal saham nih sekarang. Kalau kita ngomong institusi, investor institusi ya, kita ngomong investasinya berdasarkan fundamental gitu kan. Misalnya kita mencari perusahaan-perusahaan yang EPS growth-nya bagus gitu. Atau kita mencari perusahaan-perusahaan yang earnings quality-nya bagus, artinya debt-nya nggak terlalu besar, hutangnya nggak terlalu besar, gini kan, dia positif cash flow, dan juga marginnya bagus, gini tidak ada risiko, marginnya akan digerus oleh kompetisi. Itu earnings quality. Itu EPS growth. Bisa juga kadang-kadang value gitu. Kita lihat PE ratio-nya atau price to book ratio-nya dan lain-lain ini kan. Jadi itu semua berbagai strategi yang diterapkan oleh investor institusi. Tapi saya ingin ingatkan, kalau investor institusinya asing itu kemudian nanti dia pergi ya. Jadi kalau seandainya hasil Pilpres mendatang tidak disukai oleh investor asing dan mereka pergi sehingga bobot Indonesia di berbagai indeks global itu sangat berkurang sekali. Yang tidak ada lagi orang yang, atau sangat sedikit orang yang berinvestasi dengan memakai berbagai cara yang fundamental gitu kan. Jadi salah satu investor terkenal di Inggris yang juga ekonom, John Maynard Keynes, dia bilang sebetulnya untuk kita untung dari saham itu hampir seperti kita berusaha menebak pemenang Miss Universe gitu. Kalau kita ingin menebak siapa Miss Universe yang akan menang gini kan, jangan kita melihat menurut saya si wanita A, si gadis B ini yang paling cantik, salah. Kita harus berpikir menurut jurinya yang mana yang paling cantik. Itu yang harus kita pikir gitu. Jadi sama dengan saham. Kalau jurinya itu awalnya institusi, betul yang akan berlaku adalah unsur-unsur fundamental gitu. Tapi kalau institusi asingnya pergi dan institusi lokalnya kekurangan amunisi, maka yang fundamental itu mungkin nggak laku lagi gini kan. Nah, contoh yang gampang gitu kan, brand itu nilai asetnya berapa, kita lihat aja balance sheet-nya berapa gini kan. Jangan kan ngomong dia sekarang marketingnya lebih besar dari BCA. Tapi jangan kan kalau kita ngomong BCA atau Bank Rakyat Indonesia, nilai value balance sheet-nya brand aja dibanding Bank Mandiri aja jauh di bawah gini. Tapi valuasinya jauh di atas Bank Mandiri, jauh di atas Bank Rakyat, sekarang di atasnya BCA juga gini. Jadi kalau ditanya dari sisi fundamental, apa yang terjadi gitu? Nah, kalau seandainya si investor ini kok mengatakan saya pokoknya maunya invest pakai fundamental, ya silakan. Tapi Bapak Ibu tidak akan terlalu untung gini kan, atau bahkan mungkin bisa rugi. Jadi poin saya adalah perubahan struktur di bursa saham Indonesia ini adalah sesuatu yang merupakan challenge gitu untuk semua manajer investasi
di Indonesia. Nah, untuk teman-teman, kami juga di Pinnacle Investment, kami juga menawarkan KPD gitu. Dengan KPD ini, teman-teman investor bisa langsung bernegosiasi dengan kita untuk mendefine sendiri. Bapak Ibu bisa mendefine sendiri strateginya yang Bapak Ibu inginkan itu seperti apa gitu. Jadi tidak perlu tergantung dengan harus fundamental atau harus begini atau harus begitu gitu. Makanya itu kalau Bapak Ibu kadang-kadang susah ya. Ini Yeah. saya sekedar sampaikan keluh kesah banyak manajer investasi. Cuan naik 9.000%. Brand naik 2.900% gitu kan. Kalau fundnya dia cuma naik 12%, diketawain kan. Betul. Dan masalahnya untuk banyak manajer investasi mereka nggak bisa pegang brand atau mereka nggak bisa pegang cuan gini karena kalau berdasarkan kaidah-kaidah fundamental ini saham yang tidak boleh dipegang. Maka itu saya sampaikan bahwa kalau seandainya latar belakang alasan kenapa strategi investasi di masa lalu itu efektif, kalau latar belakang itu sudah berubah, terus kita ingin kekeh, kita terapin terus meskipun latar belakangnya berubah, ya kitanya sendiri yang konyol sebetulnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berbicara langsung dengan kami, dengan fasilitas dari Saya Kaya, kami di Pinnacle Investment juga sangat happy untuk berbicara dengan Bapak Ibu. Yang terakhir, kita harus selalu ingat bahwa risiko bisa terjadi kapan saja gitu kan. Jadi beberapa kecelakaan selalu bisa terjadi, misalnya Hamas dan Israel tiba-tiba memanas gitu, Iran ikut perang dan sebagainya. Maka sangat tidak dianjurkan apabila kita semua menaruh bahasa ininya investasinya semua telurnya kita taruh dalam satu basket gini kan. Jadi satu lagi produk yang untuk saya sangat penting untuk ada di portfolio Bapak Ibu adalah pasar uang. Karena pasar uang ini sangat aman. Apapun yang terjadi dengan dunia, ini kan, apapun yang terjadi dengan ekonomi dan seterusnya, pasar uang Bapak Ibu itu tahan banting. Jadi kalau Bapak Ibu compare sendiri, kita juga ada reksadana pasar uang di Pinnacle Investment. Kita yang saat ini memberikan return yang tertinggi gitu di antara semua reksadana pasar uang yang ada di Saya Kaya. Jadi mungkin saya berhenti di sini dulu, Jessica. Oke, siap Pak. Jadi ini menariknya ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita live ini sebenarnya saya dan Pak Joni sempat ngobrol-ngobrol kan. Kayaknya kita bakal ngobrol tentang topik apa. Terus saya sempat siapin beberapa pointers. Tapi ternyata, dan Pak Jon bilang nggak perlu gitu ya pointersnya ya Pak Jon kemarin ya. Tapi ini ternyata banyak banget dari pertanyaan saya yang sebenarnya udah sedikit kurang lebih dijawab oleh Pak Jon gitu ya. Jadi seperti misalnya kayak Indonesian elections, apa nih impactnya kepada equities market Indonesia, terus kayak beberapa paslon yang kelihatannya expressing their interest in backpedaling IKN gitu ya Pak ya, kepengen misalnya kayak di slow down dulu atau mungkin dikaji kembali gitu ya tentang IKN. Jadi sebenarnya tuh udah banyak banget nih yang terjawab oleh Pak Jon. Nah mungkin ini sedikit informasi juga Pak, kemarin kan kita udah sempat ngobrol bahwa kita akan buka beberapa pertanyaan juga buat teman-teman, dan nanti Pak Jon bisa pilih 3 penanya terbaik ya dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab hari ini. Nanti kita akan kasih hadiah khusus dari Pinnacle dan Saya Kaya. Nah mungkin kita jawab beberapa pertanyaan dulu yang sempat saya siapkan gitu ya Pak ya. Nah ini sebenarnya tadi sempat dibahas juga oleh Pak Jon mengenai kenaikan beberapa saham yang mungkin di luar normal gitu ya, sangat anomali when compared to IHSG, compared to LQ45, compared to IDX30 gitu ya Pak. Nah ini kan sebenarnya kalau seperti yang tadi Pak Jon bilang bahwa kenaikan saham-saham yang kayak gini tuh nomor satu bikin IHSG-nya naiknya anomali, tapi LQ45, IDX30, MSCI dan FTSE-nya nggak ngikut gitu kan ya Pak, karena kan belum ada sahamnya dalam situ. Nah ini kan sebenarnya seperti yang tadi Pak Jon bilang, ini nggak translated to performance ke beberapa fund manager yang ada di Indonesia gitu kan ya Pak. Dan sebenarnya ini bukan kejadian di tahun 2023 aja, but we see it in 2022 as well dengan Bayan gitu ya Pak ya, di tahun lalu. Nah ini kalau misalnya Pak Jon lihat, seperti yang tadi Pak Jon bilang, dengan perubahan market structure dan yang lain-lain, dengan beberapa players yang ada di JCI, ini akan kejadian lagi nggak Pak di tahun 2024? Oh pasti. Pasti sekali. Jadi untuk tugas kami sebagai manajer investasi itu untuk mempelajari gitu. Jangan kalau saham gorengan udah kita nggak mau lihat, tidak bisa lagi seperti itu gitu. Karena pemain pasar yang mendasarkan keputusan investasi mereka dengan fundamental itu makin sedikit. Jadi kalau kita mengharapkan harga sahamnya naik karena banyak pembeli yang memakai fundamental, itu ya makin sedikit ini kan pembelinya. Nah sebaliknya
saham gorengan seperti saya katakan tadi gitu. Di masa lalu saham gorengan itu dipakai untuk menipu retail investor itu terutama ya. Sebetulnya ada beberapa institusi investor yang juga ketipu juga ini. Jadi kita sebagai manajer investasi sekarang kita tuh harus mempelajari bisa nggak kita membedakan saham mana yang tujuannya itu ingin pump and dump, ingin digoreng ke atas kemudian didump ke retail investor, atau tujuan dia itu masuk ke indeks, atau tujuan dia itu untuk jualan bonds belakangan. Atau saya satu lagi yang saya nggak tahu benar atau tidaknya ya, dikatakan mencari status gitu, ingin menjadi orang terkaya di Indonesia atau orang nomor 10 terkaya di dunia atau whatever lah. Ini saya tidak tahu, ini spekulasi karena saya saya tidak kenal dengan Bapak Ego Pangestu gini kan, jadi saya nggak tahu apa yang beliau pikirkan gini. Jadi intinya adalah kalau motivasinya itu beda, kalau motivasinya itu adalah dia dapat duit dari masuk indeks atau dia dapat duit dari jualan bonds, atau bahkan kalau dia hanya mengejar status, ya tidak akan terjadi sahamnya didump di retail investor gitu. Itu yang penting. Jadi kalau kita sama sekali tidak bisa membedakan gini kan, kita pukul rata aja semua jelek, ini saya nggak mau lihat, ya silakan. Tapi artinya performance-nya akan jadi timpang sekali dibanding kemana jalannya indeks ya. Betul, oke. Nah ini cakep banget nih jawabannya, dan menurut saya ini penting banget ya, bukan buat kita sebagai investor reksadana juga doang, tapi sebagai investor saham pun kita juga harus bisa ngikutin ya Pak perkembangan yang market seperti apa. Benar. Terutama kalau misalnya kita memang mau netting results atau profit ya yang maksudnya di atas benchmark atau di atas indeks gitu ya Pak. Oke, mantap. Nah ini juga sebenarnya ada sedikit bagian yang merupakan pertanyaan aku, dan ini juga ada beberapa teman-teman yang nanya juga nih. Jadi kan kita ngelihat beberapa hari yang lalu ini ada Fed signaling sooner than expected rate cuts ya Pak di tahun 2024. Yeah. Terus ini juga ada pertanyaan dari teman kita, Alfon Aryapati, untuk khusus saham-saham sektor teknologi seperti Goto, Emtek, dan Buka yang membuat banyak investor publik merana dan masih nyangkut sampai saat ini, apakah dengan penurunan inflasi dan suku bunga akan positif ke depannya, Pak? Terima kasih. Jadi saya ingin tekankan di sini, apa yang terjadi di ekonomi Amerika, fundamentalnya investasi Amerika ya, itu dulunya itu sangat berpengaruh ke saham Indonesia juga. Karena dulunya investor asing itu pemain besar di bursa saham Indonesia. Tapi seperti saya katakan, sekarang bobotnya Indonesia itu tinggal separuh dari puncaknya di 2012 yang lalu gitu. Dan kalau seandainya rakyat Indonesia memilih presiden baru yang nanti tidak disukai oleh asing, bobot itu bisa melorot lagi, bahkan sampai di bawah 0,5%. Nah, apabila itu terjadi, maka korelasi yang tadinya hal-hal indah di Amerika tertranslasikan ke bursa indeks Indonesia itu tidak akan lagi terjadi. Ini kalau saya boleh sharing pengalaman saya baru aja tahun ini ya dengan teman-teman. Jadi di di akhir tahun lalu, Desember 2022, itu kami sudah ancang-ancang bahwa 2023 itu akan menjadi tahun yang indah gitu untuk saham Indonesia. Alasannya kenapa? Ada satu teori khusus, ini agak berbau kuant, jadi saya nggak panjang lebar. Jadi menurut teori ini, kalau ada 4 kondisi terpenuhi, maka di tahun itu indeksnya S&P 500 ya, itu akan kencang sekali, mungkin double digit growth-nya gitu. Jadi yang pertama itu Santa Claus Rally terjadi. Yang kedua, 5 hari perdagangan pertama di bulan Januari itu harus positif. Yang ketiga, di bulan Januarinya sendiri, full month Januari itu harus positif. Dan keempat, tahun lalunya harus negatif gitu. Jadi itu semua terpenuhi di Januari 2023. Nah, waktu itu makanya saya sangat-sangat antusias dengan saham Indonesia gitu, karena pemikiran saya adalah sahamnya Amerika bakal naik kenceng. Kalau sahamnya Amerika naik kenceng, ya saya harap sahamnya Indonesia kecipratan gini kan. Ternyata yang terjadi apa? Ya betul, sahamnya Amerika naik kenceng gitu. Tapi sahamnya Indonesia semester 1 sama sekali nggak kemana-mana gitu. Baru akhir-akhir ini, Oktober-November, baru dia akhirnya mulai naik ini kan. Jadi makanya saya katakan, berbagai teori yang dulu mengatakan bahwa apa yang terjadi di Amerika, dampaknya akan spill ke Indonesia, itu masa lalu gitu. Mungkin nggak benar lagi. Nah jadi kalau tadi dikatakan soal Fed, akhirnya memberi sinyal bahwa dia akan cut interest rate gini kan. Awalnya ya sebelum pengumuman soal Fed FOMC meeting tanggal 13 yang lalu itu, sebelum itu pasar itu berpikir bahwa mungkin bulan Mei tahun depan baru The Fed itu mulai pangkas-pangkas suku bunga. Nah sekarang setelah mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Jerome Powell, sekarang ekspektasinya tuh bulan Maret sudah mulai potong-potong gitu. Jadi dia sendirinya sama Amerika betul-betul happy gitu.
Nah, itu juga yang membuat kami separuhnya juga berharapan bahwa oke lah, sampai Februari IHSG masih bisa naik juga gitu. Tapi terus jangan diharap kalau, jadi faktor-faktor yang khusus Indonesia itu akan jauh lebih penting, jauh lebih besar dampaknya dibanding faktor yang terjadi di Amerika. Mungkin saya jawab seperti itu. Jadi kita lebih ngaruh faktor-faktor yang kontekstual Indonesia ya Pak ya, dibandingin Betul. yang sama yang ada di US. Oke, sip. Betul. Nah ini pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari suami saya, dari Arfan Pak. Jadi kalau misalnya saya nggak tanyain kan durhaka ya Pak ya. Jadi kita jawab pertanyaan yang ini dulu ya Pak. Nah ini dari Arfan, how do you see the oil price dynamic now with low oil reserve, OPEC dan MBS yang lagi in charge Pak? Baik, jadi beberapa bulan yang lalu ya, ingat saya mungkin dari sekitar Julian gitu sampai September, itu harga minyak sempat naik gitu kan. Jadi waktu itu kalau teman-teman lihat, banyak indeks saham seluruh dunia ya, Amerika dan negara-negara lain, itu sempat terkoreksi. Karena apa? Orang takut, wah gila, karena harga minyaknya naik, maka ekspektasi bahwa The Fed mungkin terpaksa naikin suku bunga lagi gini kan, ikut naik gini, karena kalau harga minyak naik, inflasi naik gini kan. Tapi kemudian sewaktu itu terjadi, itu saya sudah sampaikan bahwa saya yakin ini tidak akan langgeng. Kenapa? Karena kenaikan harga minyak waktu itu supply driven gitu, terutama Arab Saudi. Dia yang pangkas-pangkas produksi minyak dia. Tapi dalam pengalaman kita, sebuah kartel seperti OPEC ya, dan apalagi OPEC plus lah dengan Rusia, itu sudah berkali-kali kejadian. Kalau dia berusaha naikin harga dengan memangkas produksi, ya mungkin tahan berapa bulan, 3, 4, 6 bulan atau lebih. Tapi kemudian kalau harganya naik sekali, itu banyak anggota OPEC yang lain nggak tahan gitu. Harganya mumpung tinggi, kita produksi lebih deh gini kan. Jadi mereka cheating. Nah kalau satu anggota OPEC udah cheating, yang lainnya juga ikutan cheating dong ini kan. Dan itu biasanya menyebabkan kenaikan harga minyak yang berdasarkan supply cuts ya, itu tidak akan tahan lama. Itu yang terjadi saat ini gitu. Nah setelah harga minyaknya turun sekali, sekarang Arab Saudinya marah-marah lagi nih kan. Oh sialan ini kan gua mau potong lagi nih produksi minyaknya. Ya untuk saya tidak akan efektif sih. Kalaupun seandainya mungkin berhasil 2 minggu, 4 minggu dia agak naik dikit, kemudian akan turun lagi. Terutama kenapa? Karena ekspektasi saya ekonomi dunia itu sebetulnya nggak terlalu sehat gitu. Jadi kita ada market outlook presentation yang udah saya sampaikan ke Jessica, dan teman-teman bisa minta ke Jessica kalau dia berbaik hati sharing. Di market outlook itu, tapi harus beli Pinnacle dulu ya. Nah, terima kasih Jessica. Jadi di presentasi saya itu ada satu slide yang membicarakan tentang export growth-nya, slide nomor 28. Kalau teman-teman nanti mendapatkan filenya. Jadi kita membicarakan tentang export growth-nya berbagai negara yang eksportir besar di dunia seperti Jepang, Cina, South Korea, Taiwan, dan lain-lainnya. Dan hampir semuanya itu 3 bulan terakhir, 4-5 bulan terakhir itu ekspor mereka itu semua negatif growth. Kalau seandainya ekonomi dunia itu lagi sehat, ya nggak mungkin ekspor mereka akan negatif growth gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan saya yakin bahwa harga minyak nggak akan naik terlalu tinggi karena ya aggregate demand nggak terlalu kuat gitu. Sempat ngobrol soal oil price dynamic, ini pertanyaan titipannya Pak Arfan nih Pak, jadi baik. Harus saya sampaikan. Nah, jadi kita sempat tadi ngomong soal kenaikan harga minyak yang nggak berlangsung lama ya Pak ya? Baik. Harusnya. Oke. Nah, Pak, ini mungkin selanjutnya ini kita ada satu pertanyaan lanjutan nih yang menurut saya juga bagus banget. Tadi sempat kita ngobrol juga ya Pak di WhatsApp mengenai inflasi Indonesia ditambah pelemahan atau depresiasi rupiah. Ini kan artinya sebenarnya kita harus dapat return dari investasi kita yang lebih besar ya Pak. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Mel. Bagaimana pendapat Pak John tentang statement stay fully invested? Apakah bijak hold saham yang fundamentalnya baik untuk long term, atau mending pegang short term aja sesuai teknikal, mengingat tingginya faktor ketidakpastian di Indonesia? Wah, ini kalau saya memakai falsafah investasi fundamental ya, dan saya orangnya juga fundamentalis sebetulnya. Maka long term investment itu sebetulnya yang paling bagus gini, karena long term investment itu kan kita ride out riak-riak penurunan. Betul. Tapi dalam kenyataannya yang saya ingin ingatkan adalah
kita mengharapkan sebuah harga sebuah aset itu untuk naik, itu kan harus ada alasannya kan. Jadi alasannya apa? Jadi misalnya dikatakan fundamentalnya bagus, oke. Saham yang fundamentalnya bagus, itu harga sahamnya akan naik apabila pembeli-pembeli penjual di dunia saham itu semuanya memakai atau sebagian besar memakai falsafah fundamental. Ya kan? Jadi di masa lalu, ya itu benar, itu yang sangat-sangat benar gitu. Orang berusaha mencari rough gem gitu kan, apa yang undiscovered gem gini dan seterusnya gitu. Itu berdasarkan fundamental karena kalau ada saham yang awalnya tidak dikenali bahwa fundamentalnya bagus, tapi kemudian investor-investor yang lain yang menerapkan teori fundamental dalam investasi saham dia akan bilang, oh ya ini saham bagus, ini terlalu murah gini kan. Itu yang akan menyebabkan harga sahamnya naik. Kalau seandainya investor-investor yang model investasinya seperti itu, terus pelan-pelan mulai meninggalkan Indonesia, ya siapa yang akan membuat harga saham Bapak atau Ibu naik gini? Dia akan naik, ya, pasti masih ada segelintir investor yang fundamental, yang tersisa pasti. Jadi pasti akan naik, tapi mungkin naiknya dengan sangat berat gini. Kalau saya ngomong gampangnya aja lah, ya seperti itu, compare Telkom Indonesia, Astra International, kan ini semuanya blue chip, saham blue chip ini kan. Sahamnya dalam 5 tahun kemana. Dan nggak perlu ngomong soal brand lah, kita ngomong beberapa saham yang lain gitu, misalnya BRPT atau TPIA dan lain-lain. Ini mungkin fundamentalnya sangat-sangat questionable, ya kan? Tapi kalau kita bandingkan antara Telkom dan Astra International dengan BRPT atau TPIA dan lain-lain, siapa yang naiknya lebih kenceng gitu. Jadi karena itu saya katakan, kita jangan ngejudge saham yang mana akan naik, itu dari kitanya pikir, oh saham ini indah gitu. Jangan berpikir bahwa yang menang Miss Universe itu adalah, oh wanita ini sangat cantik sekali gini. Ya kan? Kita harus tanya yang dipikir oleh jurinya itu siapa yang cantik. Dan kalau jurinya tidak memakai teori fundamental, ya kita agak susah. Itu jawaban saya sih. Jadi jadi sama sih ya Pak ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita sebagai investor, kita harus bisa mengukur lah ya Pak, kira-kira ini yang sedang bermain atau ini pada siapa gitu ya. Oh ya, maaf saya mungkin kurang jelas rekomendasinya. Kalau mau amannya ini, ya kan, jadi investasi saham itu bisa dari dua sisi gitu. Bisa dari kita menemukan saham-saham yang bagus. Jadi kita beli di harga murah terus tiba-tiba dia naik. Oke, itu satu. Ada juga satu sisi lagi adalah pegang indeksnya sendiri. Nah, kita tahu ada masanya indeksnya tuh turun sekali, ada masanya indeksnya tuh naik sekali gitu kan. Jadi kalau kita pegang indeks, maka yang kita inginkan adalah kita harus tahu kapan indeksnya akan naik. Itu tidak banyak yang bisa memberi indikasi seperti itu karena sebagian besar analis itu kan isinya kan dia rekomendasinya buy terus kan, nggak peduli hari apa, nggak peduli bulan apa, tanggal berapa, lagi cerah lagi hujan, pokoknya dia buy gini. Jadi yang nggak bisa didengerin gitu loh, karena ya itu seperti jam yang udah broken gitu kan, ya dia bener 2 kali sehari. Kalau dia ngomong buy itu suatu hari akan naik gitu kan, tapi ya apa gunanya gitu. Nah jadi Bapak Ibu harus mencari strategis yang memberikan advice yang jujur gitu. Nah, caranya gimana? Paling gampang kalau strategis itu muncul di IG Live-nya bolak-balik di sabotase. Itu yang boleh didengar gitu, karena artinya banyak orang nggak suka dengar. Benar. Jadi ini sebenarnya menarik sih ya Pak ya, karena memang seperti yang Pak John bilang tuh benar banget bahwa again analis juga manusia yang mungkin punya konflik kepentingan juga sendiri-sendiri ya Pak ya. Jadi ya memang kalau misalnya kita purely mendengarkan analis doang, ya mungkin ada beberapa keputusan investasi kita yang juga ikut terdampak gitulah ya Pak dengan konflik of interest mereka itu. Jadi memang ya Pak, sebenarnya saya setuju banget sih sama Pak John bahwa kalau misalnya kita mau investasi, kita harus dengerin orang yang menurut kita bisa ngasih pendapat yang paling objektif gitu kan ya Pak. Sama seperti tadi Pak John bilang, kalau misalnya kita investasi saham, kalau misalnya kita jadi istilahnya terlalu jatuh cinta ya sama satu saham tersebut, ya susah ya kan Pak. Jadi emosionalnya kita yang main, bukan logiknya lagi gitu. Setuju Pak John. Nah ini juga ada satu pertanyaan menarik nih dari Aldri. Ini mohon maaf ya Pak, ini ternyata banyak banget sebenarnya pertanyaan yang masuk, jadi kita silakan. Satu. Ya Pak. Iya. Nah ini salah satu pertanyaan yang juga saya ingin tahu sih jawabannya, sedikit banyak terkait gitu ya Pak sama pembicaraan kita tentang
rupiah depreciation dan real inflation Indonesia. Kalau kita lihat ini kan dari Aldri dengan rata-rata kenaikan UMP 2024 3,6%, bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat inflasi Indonesia? Mungkin juga terkait juga ya, kayak sebenarnya dengan tingkat kenaikan UMP ini cukup atau enggak gitu ya Pak ya, sama the real inflation yang sebenarnya kita hadapin. Iya. Jadi ini memang agak susah ya. Di satu sisi, dari sisi makroekonomi, kenaikan UMP itu membantu pertumbuhan income terutama untuk kalangan ekonomi bawah, gitu kan. Jadi kalau kenaikan UMP-nya double digit, itu sebetulnya sangat bagus gitu untuk rakyat yang jelata, kalangan bawah, dan juga untuk beberapa sektor seperti consumer gitu, karena mereka akan sangat-sangat diuntungkan gitu kan. Tapi di sisi yang lain, kenaikan gaji itu merupakan kenaikan biaya untuk banyak perusahaan yang harus bayarkan gaji lebih tinggi ini kan. Nah, kalau seandainya perusahaan itu memiliki brand value, brand name, brand reputation yang kuat, dia bisa naikin harga jual barang dia gini, mungkin lebih dari kenaikan UMP-nya gini kan, sehingga margin bisnis dia masih bagus. Tapi kalau seandainya dalam sektor itu persaingannya sangat sengit nih misalnya, ya dia tidak bisa seenaknya naikin harga gini kan. Kalau dia naikin harga, kompetitornya tidak naikin harga, akhirnya penjualan dia diserobot oleh orang lain gini kan. Nah itu sangat negatif sebetulnya untuk banyak perusahaan. Jadi kalau ditimbang-timbang antara dua itu, mana yang lebih berperan ke indeks valuasi saham gini kan, maka untuk saya kalau kenaikan UMP-nya tidak terlalu jauh dari inflasi, misalnya dia lebih tinggi dari inflasi tapi enggak berlebihan di atas inflasi, itu mungkin balance kompromi yang baik lah, baik untuk pekerjanya maupun untuk perusahaannya gini kan. Tapi kalau seandainya UMP-nya itu naik sangat tajam sekali, ya itu sangat buruk untuk indeks saham. Jadi kalau misalnya kenaikan UMP-nya itu cuma single digit, itu sebetulnya berita bagus untuk saham. Nah, sekali lagi saya katakan, kami sangat bullish untuk saham sampai sekitar Februari-Maret ya. Ini saya sebagai strategis nggak terlalu sering loh ngomong seperti ini. Jadi kalau, dan saya ngomong seperti ini sudah sewaktu beberapa bulan yang lalu, indeksnya sempat melorot ke 6.600 gini kan. Jadi poin saya adalah, kalau memang outlook-nya cerah, saya katakan cerah. Tapi saya katakan sampai Februari-Maret gitu, karena kemudian akan ada perkembangan lain yang harus kita lihat lagi di waktu itu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu memang ada uang lebih, maka ini saatnya untuk mengambil risiko yang lebih besar. Wah, thank you Pak untuk kisi-kisinya, ini luar biasa nih. Jadi teman-teman bisa memperhatikan ya, kata Pak John, ini waktu yang tepat ini untuk kalau kita mau ambil risiko lebih, mau investasi saham. Yeah. Nah ini juga sebenarnya ada pertanyaan lagi nih Pak yang menurut saya juga interesting buat kita lihat. Kita kan ngelihat ada beberapa kondisi ekonomi global sebenarnya yang lagi kejadian juga ya Pak ya, currently gitu kan. Seperti kita lihat ada perlambatan ekonomi di China, dan juga kalau misalnya kita lihat Fed Fund Rating yang peaking yang tadi udah sempat dibahas. Ini kalau misalnya dari mungkin especially dari China side ya Pak ya, ini dengan economic growth yang slowing down di China, itu ada impact nggak Pak ke ekonomi Indonesia? Oh iya pasti. Jadi yang berbahaya untuk Indonesia itu karena ekspor kita itu saat ini agak disproportionate pergi ke Cina. Destinasi terbesar untuk Indonesia saat ini. Jadi kalau ekonominya Cina mulai batuk-batuk gini kan melambat, nah itu akan membuat trade balance di Indonesia juga terancam. Dan kalau trade balance-nya terancam, impact-nya adalah ke rupiah ini kan. Jadi yang saya harapkan itu, untungnya ekspor destinasi kedua terbesar setelah Cina itu Amerika Serikat. Dan kebetulan ekonominya Amerika relatif sehat gitu. Jadi banyak orang berpikir udah mau resesi tapi nggak kejadian-kejadian gini kan. Nah artinya kalau seandainya pertumbuhan ekonomi Amerika itu bisa agak sedikit meng-offset gini kan penurunan ekspor Indonesia ke Cina, maka ya mungkin dampaknya ke trade balance Indonesia nggak terlalu besar. Itu yang saya harap ya. Tapi kalau kita tanya dampaknya perlambatan ekonomi Cina, oh pasti negatif untuk Indonesia. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat sendiri dari data ekspor kita pun, even komoditas kita seperti besi dan baja, nikel itu juga kebanyakan diambilnya oleh China gitu ya Pak ya. Jadi ada big potential kita juga
impacted lah ya in ya one way or Betul, another dengan pelambatan betul. ekonominya. Oke Pak, Iya. sip-sip. Ini tadi sebenarnya tadi Sepajo juga sempat menyinggung ya bahwa kehadiran dua orang capres di acaranya Apindo beberapa hari yang lalu, dan kebetulan kan saya juga turut serta ya Pak dalam acara tersebut. Ya, Nah ini betul, juga betul. menarik banget soal yang UMP tadi, karena kedua capres yang sempat memaparkan visi misi mereka khususnya dalam hal ekonomi, mereka sempat menyinggung bahwa mereka akan memperjuangkan kenaikan UMP yang lebih besar lagi gitu ya Pak ya. Dan ini diomongin di depan para pengusaha gitu Pak. Jadi kan ceritanya Betul, mereka sepertinya kan menitik beratkan kenaikan kesejahteraan penduduk lah ya, yang diutamakan betul, lah dalam visi misi mereka dalam hal ekonomi ini. Nah kalau misalnya kita betul. lihat dengan kegigihan mereka nih kepengen menaikkan upah rata-rata di seluruh Indonesia dengan yang lebih tinggi ini, menurut Pak John ada impact-nya nggak nih nanti ke earnings-nya emiten Indonesia going forward? Jadi kenaikan UMP yang kenceng ya, seperti saya sampaikan tadi itu negatif untuk perusahaan dan juga sebetulnya agak nggak fair untuk pekerja yang belum dapat kerjaan gini kan. Pekerja-pekerja yang sudah punya kerjaan ya dia tersenyum-senyum gitu, oke gaji saya naik gini. Tapi dari pihak pengusaha, pengusaha juga manusia juga gini kan. Kalau profit dia melorot, ya dia berusaha tidak rekrut terlalu banyak pekerja dengan sendirinya kan. Jadi akhirnya yang terjadi adalah lapangan kerja itu akan pertumbuhan lapangan kerja itu akan semakin mengkeret. Nah ini pentingnya FDI gitu. Jadi kita harus tanya ke masing-masing capres gini kan, apakah mereka ingin nge-push FDI atau tidak. Itu penting sekali. Karena kalau yang dari investor lokal, yang mereka udah males gitu loh. Belum saya punya profit udah digerus gini kan, dipaksain harus margin saya harus turun untuk bayarin UMP yang sangat tinggi ini. Nah contoh gampang, sewaktu UMP-nya Jawa Barat naik keras, naik drastis gini kan, banyak perusahaan di Jawa Barat tutup pindah ke Jawa Tengah gini kan, yang UMP-nya lebih rendah dibanding Jawa Barat. Contoh yang gampang gitu loh, karena kita ngomong realistis saja, ini manusia ekonomi gini kan, kalau terlalu digencet ya dia akan lari. Nah, jadi pertanyaannya adalah bisa nggak mengundang FDI untuk masuk? Pendapat saya ya, ini pendapat saya ya, akan terbukti kalau kejadiannya nanti sudah betul-betul terjadi. Capres 1 dan Capres 3 mungkin tidak terlalu bermasalah untuk menarik FDI masuk. Capres 2 itu akan masalah besar untuk menarik FDI masuk. Pendapat saya. Oke, asik. Thank you banget nih Pak. Dan ini sorry ya Pak, ini sebenarnya banyak banget tuh pertanyaan yang masuk. Jadi kita coba jawabin satu-satu aja nggak apa-apa ya Silakan. Pak ya? Yes. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan menarik tentang outlook-nya kripto dan ETF di tahun 2024. Nah kalau Pak John sendiri, what do you think of crypto Pak? Oke, kripto tuh kita agak sedikit terlambat nih. Sebetulnya waktunya beli kripto tuh waktu Bitcoin 28.000 berapa minggu yang lalu. Karena apa yang terjadi waktu itu, kalau teman-teman yang mengikuti kripto ya, jadi ceritanya itu sudah banyak manajer investasi itu ingin meluncurkan ETF kripto, ETF yang pegang kriptonya sendiri gitu loh, pegang Bitcoin, pegang katakanlah Doge, yang ini, yang itu, yang aneh-aneh ini kan. Nah saat ini oleh SEC, jadi OJK-nya Amerika, ETF semacam itu tidak diizinkan. Jadi ETF yang ada itu adalah ETN sebetulnya, Exchange Traded Notes, yang mana dia tuh pegang futures-nya kripto, bukan pegang kriptonya sendiri. Dan masalahnya dengan futures itu dia setiap hari itu nilainya agak turun, agak tergerus gitu loh. Jadi kalau orang bandingkan harga futures-nya Bitcoin misalnya dengan harga Bitcoin, ya jauh lebih untung kalau pegang Bitcoin-nya sendiri, sehingga ETN tuh nggak pernah terlalu populer. Nah, jadi akhirnya ada satu perusahaan manajer investasi yang masukkan aplikasi untuk ETF kripto, ditolak oleh SEC gini kan, dia nggak terima, dia appeal ke Supreme Court. Appeal ke pengadilan dulu, di pengadilan dia menang, ini kan terus naik ke Supreme Court di ininya sendiri, di state negara bagiannya sendiri gini kan, nanti kalau kalah lagi dia akan baru naik ke Supreme Court gitu. Nah, itu akhirnya SEC-nya kalah di level Supreme Court yang di state negara bagian. Kemudian SEC-nya diberi kesempatan untuk appeal lagi ke Supreme Court gini kan. Tapi ada deadline-nya, saya lupa waktu itu 31 November atau gimana gitu loh, saya lupa, 31 Oktober atau gimana gitu, itu deadline-nya gitu.
Dan sampai tanggal itu SEC-nya nggak memasukkan appeal. Jadi artinya mereka nerima, ya udah saya kalah, ini kan. Nah artinya sekarang berbagai manajer investasi ini bisa menerbitkan ETF yang pegang kripto langsung. Jadi langsung banyak manajer investasi dari BlackRock, Vanguard, Fidelity dan lain-lain gitu kan, semua antri masukin aplikasi semua ke SEC untuk meluncurkan ETF yang pegang kripto. Nah kenapa ini penting? Karena kripto itu untuk banyak rakyat jelata nih, untuk publik apalagi yang udah usia usur ya seperti saya gini kan, seperti Bapak Ibu teman-teman bisa lihat, rambut saya udah sangat putih ini kan, jadi saya seorang dinosaurus, dan yang dinosaurus kan bukan saya saja gini kan, banyak orang yang dinosaurus juga gitu loh. Itu mereka nggak suka kripto karena merasa nggak nyaman dengan teknologinya gini, harus simpan kriptonya di exchange tertentu yang membuka resiko dia disikat gini kan sama pengelola exchange, itu yang terjadi dengan FTX gini kan. Jadi beberapa kali udah kejadian orang titip kriptonya ke sebuah exchange dibawa lari gini oleh pengelola exchange-nya, dan karena kripto itu katanya anonymous segala macam, ya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, harta dia hilang gini kan. Itu yang membuat orang sangat tidak suka. Atau kalau merasa ingin aman harus beli cold wallet katanya. Jadi seperti saya nggak tahu USB atau apa gini kan, kriptonya itu saya masukin ke situ, saya simpan di situ. Cuma masalahnya dengan cold wallet itu ada passwordnya. Kalau saya lupa passwordnya, that's it juga gitu. Nggak ada siapapun manusia di dunia ini yang bisa ambil. Jadi untuk bertransaksi kripto itu jelimet gitu, banyak masalahnya, dan untuk orang yang sudah usur dan nggak apa namanya nggak teknologi oriented gini kan, kami ini males gitu, ngapain deh, saya nggak ngerti deh gini kan, udah nggak usah, mau untung 100.000% ya silakan aja gitu loh. Untuk saya lebih mementingkan duit saya aman daripada mengejar keuntungan 100.000% gini kan. Nah kalau ETF yang pegang Bitcoin langsung atau pegang Ethereum dan segala macamnya langsung itu muncul, saya bisa beli ETF-nya. ETF itu nanti diperdagangkan seperti saham. ETF-nya itu nanti, dan si manajer investasi yang meluncurkan ETF, dia harus bekerja sama dengan institusi yang diterima oleh SEC. Jadi saya nggak tahu apakah itu JP Morgan, apakah itu Morgan Stanley dan lain-lain ini kan. Maksudnya institusi yang terpercaya, bukan orang yang akan lari bawa duit. Sorry, barusan kayak Kak Fris ya. Jadi mungkin kita akan lanjut sedikit. Lanjut. Baik. Ya, lanjut dari obrolan kita yang terakhir. Terakhir kita ngomongin tentang ETF kripto ya Pak ya. Jadi karena ada inflow sepertinya Pak ya dari beberapa fund manager. Jadi how do you see the crypto market outlook Pak ke depannya? Jadi yang penting itu adalah kripto dalam pendapat saya ya, itu akan menjadi aset kelas yang baru. Tadinya sewaktu dia sangat rumit, sangat jelimet perdagangannya, investor institusi itu nggak peduli gitu loh. Saya nggak peduli karena terlalu riskan untuk mereka pegang kripto gitu. Tidak ada jaminan pengelolanya tidak membawa lari asetnya mereka gini. Karena sekarang kalau jaminan itu muncul, maka tiba-tiba kripto itu menjadi bisa aset kelas yang baru. Nah sebetulnya untuk semua aset kelas, kalau dia ingin di-treat seriously ini oleh institutional investor, itu harus punya manfaat gini. Jadi banyak orang tanya manfaatnya kripto itu apa sebetulnya. Nah ini pendapat saya sebetulnya ada manfaatnya. Mungkin bukan manfaat yang enak didengar, tapi ada. Pertama, semua hacker-hacker itu semua pakai kripto ini kan. Jadi ransomware hacker yang berhasil menyandera datanya sebuah perusahaan, dan ini ribuan perusahaan seluruh dunia ini kan, yang terkena seperti itu. Jadi artinya pemakaiannya itu ada, bukannya nggak ada. Dan kemudian kedua, untuk orang yang ingin transfer aset mereka dari satu negara ke negara lain, dihalang-halangin oleh bank sentralnya atau otoritas negara itu kan. Ya paling gampang beli kripto, beli Bitcoin misalnya di negara dia pindah ke negara lain, tinggal bawa USB atau tinggal pindah ke negara lain, masukin USB-nya ke komputer di negara lain, tiba-tiba asetnya udah pindah dari negara A ke negara B gini kan. Jadi itu cara yang mudah sekali untuk short circuit berbagai halangan investor yang ingin memindahkan dana. Dan jangan salah loh, di negara tertentu seperti Cina misalnya, itu banyak sekali orang Cinanya yang kaya ya, itu ingin sekali melarikan aset mereka dari Cina, karena pemerintahnya Bapak Xi Jinping itu tidak friendly dengan orang kaya gitu saat ini, whatever the reasons.
Jadi misalnya kalau kita ngomong private banks di Singapura, kita tuh kebanjiran dana dari investor Cina. Property market Singapura itu naik seperti orang gila, meskipun stamp duty-nya tuh 60% nih untuk warga asing, tetap aja dia beli. Karena untuk dia yang penting duit saya pergi dari Cina, 60% kelihatannya mahal, tapi kalau nggak saya pergiin 100% hilang gitu loh. Jadi kebutuhan itu sangat besar. Mungkin banyak pemerintah tidak suka mendengar ini, tapi kebutuhannya ada. Jadi kalau saya katakan, apakah ada manfaatnya? Kripto itu ada, mungkin nggak terlalu enak didengar, tapi ada. Jadi kalau memang ada manfaatnya, maka harganya bisa naik turun. Seperti harga aset kelas yang lain juga gitu loh. Kita bisa punya teori fundamentalnya akan naik atau turun karena apa gitu kan. Itu bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi pendapat saya, sewaktu ETF-nya akhirnya meluncur, ini belum ya, sama sekali belum ada ETF kripto yang meluncur. Nanti sewaktu ETF-nya meluncur, banyak sekali institusi fund-fund asing, terutama Amerika dan Eropa, itu akan berbondong-bondong beli ETF-nya. Karena untuk mereka, kripto itu akan menjadi aset kelas yang baru gitu. Nah di situ, saya nggak heran kalau misalnya Bitcoin-nya tembus 100.000 US dollar. Karena permintaannya itu akan sangat besar sekali. Betul. Iya. Jadi Pak John has a very positive outlook on crypto market ya Pak ya, especially dengan ada potential fund flow dari institutional investors yang mulai bisa memahami manfaatnya kripto gitu ya Pak, terutama untuk memindahkan uang misalnya, atau mungkin menerima certain ya funds yang mungkin nggak bisa diterima oleh legal conventional financial institutions gitu ya Pak. Nah oke, berarti kita tahu Pak John has a very positive outlook on the crypto market. Nah Pak, saya nggak pegang crypto loh ya. Ini betul-betul jujur nih. Saya pingin, tapi saya nggak menginginkan ngambil risiko untuk tiba-tiba koin saya dicuri orang gitu. Jadi. Iya. Understandable. Nah Pak, ini ada beberapa pertanyaan terakhir yang mungkin kita akan coba jawab ya Pak. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi ke depannya. Nah Pak, ada satu pertanyaan. Jadi ini ada pertanyaannya tentang bond yield ya, bond yield US dan bond yield Indonesia. Nah kalau misalnya Pak John sendiri, how do you see the 10-year parity condition? Apakah US bond yield akan turun significantly, especially now there is a possibility that Japan will increase yield curve control, YCC. Ya. Jadi tadinya ya, sebelum tanggal 13 kemarin, jadi sebelum Jerome Powell ngomong soal ada kemungkinan the Fed akan mulai consider rate cuts. Sebelum itu sebetulnya bond yield-nya Amerika dan bond yield-nya Indonesia itu makin merapat gini. Itu nggak bagus sebetulnya untuk obligasi Indonesia. Karena artinya returns-nya untuk investor asing, dia pegang obligasi pemerintah Indonesia itu nggak setinggi dulu-dulunya. Tapi ini sama sekali tidak ada impact ke harga bonds-nya pemerintah Indonesia. Karena untuk saya, ya kita tinggal bandingkan gitu budget negara Amerika di bawah Bapak Joe Biden, atau budget negara Indonesia gitu yang dikelola Ibu Sri Mulyani. Kalau teman-teman ikutin gitu kan, budget Amerika itu defisitnya triliunan dolar gitu kan. Sekarang beban biaya dia untuk membayar bunga itu lebih besar dari uang yang dialokasikan untuk defense. Padahal defense itu adalah mata pengeluaran yang paling besar di budgetnya pemerintah Amerika. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa budgetnya pemerintah Amerika itu tidak terlalu responsibel. Nah ini bandingannya dengan budgetnya Ibu Sri Mulyani. Di mana tadi saya sampaikan sampai tanggal 12 Desember aja nih, tinggal 2 minggu lebih dikit ini kan. Itu defisitnya itu cuma 0,7% dari nominal GDP dibanding budget awal minus 2,38%. Jadi pengelolaan budget oleh Ibu Sri Mulyani ini sangat responsibel itu. Nah, tapi sekali lagi saya sampaikan, kenapa saya bullish dengan bonds-nya pemerintah Indonesia sampai November, karena nanti November terjadi pergantian presiden. Dengan sendirinya Menteri Keuangannya juga akan ganti, gini kan. Dan kita sudah tahu, ini rahasia umum bahwa Pak Prabowo Subianto sangat tidak suka dengan Ibu Sri Mulyani. Jadi nggak mungkin Ibu Sri Mulyani akan menjadi Menteri Keuangan di eranya Prabowo Subianto, kalau seandainya dia yang menang ya. Nah, jadi untuk saya kalau seandainya presiden selanjutnya dan menteri keuangan selanjutnya itu tidak membawa keyakinan untuk investor asing bahwa pengelolaan budget negara akan sekonservatif di eranya Ibu Sri Mulyani, ya mungkin bond market kita crash. Oke, nah ini kalau misalnya ini berarti jadi
satu consideration juga ya Pak ya, sebenarnya untuk kita semua mungkin yang pegang reksadana obligasi, baik obligasi pemerintah ataupun korporasi, ya kita juga harus very much become attuned ya sama kondisi politik kita, terutama siapa yang nanti akan terpilih Benar, gitu. Nah Pak John sendiri benar. kalau misalnya your opinion personally Pak, satu putaran, dua putaran ngaruh nggak Pak? Oh, pengaruh untuk ya Hmm. saya sih strategis yang mengatakan ke saya bahwa investor asing akan sangat happy kalau menang satu putaran itu strategis yang sangat terkenal. Jadi dia bicara dengan ratusan investor institusi seluruh dunia ya, bukan cuma Amerika tapi juga di Eropa, di Australia, di Jepang dan lain-lain gitu. Jadi kalau dia menyampaikan itu ke saya bahwa ini opininya banyak investor asing, ya saya terima. Untuk saya sebetulnya agak aneh, tapi kalau seperti itu ya seperti itu. Oke, jadi it will be it will be better gitu ya untuk investor asing khususnya kalau misalnya mereka melihat Betul, bahwa ada stability dan certainty yang di-provide oleh kemenangan presiden satu putaran gitu ya Pak. betul, betul. Oke, sip sip. Nah ini ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Kalau Pak John terpilih menjadi Menkeu, apa kira-kira prioritasnya Pak? Oke, tentu saja Menkyu harus bekerja sama dengan presiden ya. Jadi Hmm. kalau seandainya nih, of course seandainya nih berandai-andai, kalau seandainya saya Menteri Keuangan, saya akan tanya ke presidennya, prioritas Bapak apa, ya kan? Eh, Ketiga calon presiden yang lalu itu mengutamakan pengentasan kemiskinan kan. Jadi eh, kemudian saya akan argue, saya setuju dengan objektifnya, saya setuju sekali. Tapi menaikkan UMP itu mungkin bukan cara yang terbaik gitu untuk membuka lapangan kerja, untuk menumbuhkan income bagi ekonomi kelas bawah. Untuk saya jauh lebih efektif kalau semakin banyak perusahaan yang buka usaha, semakin banyak perusahaan yang menciptakan lapangan kerja gini kan. Ingat, kalau UMP naik drastis, ya perusahaan yang ada males untuk narik karyawan baru gitu. Jadi karyawan yang sudah punya kerjaan tersenyum, terutama banyak anak muda ya yang akan sangat getir gitu. Mungkin Jessica dan teman-teman mengikuti bahwa keadaan di mana generasi muda Indonesia itu sekarang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan itu makin hari makin memburukkan. Bukan hanya Indonesia saja ya. Ini contohnya Cina misalnya. Angka penganggurannya Cina itu mungkin cuma ya 4% kalau nggak salah. Tapi angka pengangguran untuk anak muda yang baru lulus dari universitas itu lebih dari 20%. Hmm. Jadi kalau seandainya hal yang sama, saya nggak tahu angkanya untuk Indonesia, tapi kalau seandainya hal yang sama itu terjadi di Indonesia dan kemudian UMP-nya dinaikin kenceng, ya mereka akan gigit jari. Maaf gini, siapa yang mau buka usaha kenceng-kenceng gitu. Jadi untuk saya nomor satu itu adalah kebijakan-kebijakan ekonomi yang business friendly. Itu yang nomor satu. Apakah itu dari sisi perizinan, apakah itu dari sisi perpajakan, apakah itu dari sisi perlindungan konsumen, perlindungan pekerja dan lain-lain. Kita harus menciptakan environment yang business friendly. Nah, seringkali orang ingin potong jalan pintas gitu loh, gampangnya aja kasih duit. Kalau pemerintah yang kasih duit mungkin one thing gitu, tapi kalau yang disuruh ngasih duit itu adalah perusahaan-perusahaan dengan cara UMP-nya dinaikin drastis, not a good idea dalam pendapat saya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sip sip. Jadi prioritasnya tanya dulu ya sama presiden. Betul, Kira-kira prioritasnya Pak Presiden sendiri untuk apa gitu ya? Oke, betul. sip sip. Nah, jadi yang penting juga, menteri ini kemudian harus argue case-nya dia ke presiden. Kalau prioritas Bapak itu, saya usulkan kebijakannya seperti ini. Tapi Bapak Presidennya harus menyetujui. Kalau presidennya tidak menyetujui, calon menteri keuangan itu sebaliknya mundur. Ya udah, Bapak consider orang lain aja. Contoh yang buruk sekali, itu menteri pendidikan kita, gini kan, Pak Nadiem. Dia orang pinter, sewaktu dia diangkat menjadi menteri pendidikan, saya pikir, wah bagus nih, pendidikan Indonesia akan maju sekali gini kan, kalau dia menteri pendidikan. Ternyata dia sama sekali tidak efektif. Karena sewaktu dia masuk ke Kementerian Pendidikan, segala macam program yang dia ingin push, itu dihalang-halangin oleh birokrasinya di kementerian itu. Jadi kesalahan dia dalam pendapat saya adalah sewaktu dia ditanya oleh Bapak Presiden Jokowi, Anda mau nggak, bersedia nggak saya angkat sebagai Menteri Pendidikan? Seharusnya dia membicarakan program dulu dengan Pak Jokowi. Pak, saya punya usulan program ini. Bapak setuju nggak? Kalau Presiden tidak setuju, sebaiknya dia mundur. Kalau nggak yang terjadi seperti sekarang, tetap aja pendidikannya amburadul, nama dia tercoreng gitu. Kamu menjadi menteri nggak ada gunanya gini kan. Jadi itu salah satu yang kondisi yang paling penting untuk menteri keuangannya menanyakan kepada presiden yang baru.
nanyain sama presiden dan make sure bahwa mereka sevisi lah gitu ya Pak ya, satu visi Betul sekali, betul biar nggak sekali. ada disconnect. Oke, sip. Jadi Ya, kita ada waktu untuk 2 pertanyaan terakhir. Mungkin satu pertanyaan baik. dari saya aja sih Pak sebenarnya. Silakan. Ini very interesting to me that all of the capres yang ada sekarang, ketiga-tiganya ini semua ingin melanjutkan hilirisasi ya Pak pada dasarnya. Ya, Mereka mau lanjutin hilirisasi, semua dari mereka pengen memajukan atau membawa kembali lah era industrialisasi Indonesia gitu ya Pak ya. ya, Nah, sebenarnya menurut saya ini adalah satu hal yang positif. Tapi mungkin kalau misalnya aku boleh tanya juga ya Pak ya, kita kan sebenarnya selama ini selalu mengglorifikasi UMKM Pak. Kalau menurut ya, saya gitu ya, ya, menurut saya banyak orang Indonesia gitu ya, dan terutama pemangku kebijakan juga ya, anehnya mereka mengglorifikasi UMKM, yang mana sebenarnya menurut saya ini adalah problem besar karena ini yang terjadi sekarang adalah deindustrialisasi prematur kalau menurut saya. Jadi kita tuh justru baik. seperti yang Pak John bilang, kita butuh perusahaan-perusahaan berskala besar yang buka lapangan pekerjaan yang besar gitu ya Pak ya. Nah kalau Ya. misalnya menurut pandangan Pak John sendiri, bisa nggak salah satu di antara ketiga capres ini ketika mereka terpilih membawa kembali nih era industrialisasi Indonesia supaya kita tuh jangan terlalu banyak terpaku sama UMKM kecil, berskala kecil yang impact ekonomi juga sebenarnya nggak terlalu besar, Pak. Ya. Pertanyaan Jessica ini sangat menyudutkan saya karena pendapat pribadi saya, ya tiga capres ini kurang bermutu sih terus terang aja. Jadi kalau ditanya sanggup nggak mereka seperti spark off ini kan, growth the new wave of industrialization gitu, saya sangat ragu-ragu sih terus terang. Maaf ya, ini pendapat saya pribadi. Iya. Jadi kalau untuk sekarang mungkin belum terlalu terlihat ya Pak ya potensi kesananya. Betul. Walaupun secara visi misi mereka kepengen gitu kan ke arah sana. Oh iya, orang ngomong itu kan gampang. Orang ngomong gampang kan. Tiga-tiganya capres mengatakan mereka akan memberantas korupsi. Salah satu capres mengatakan kita berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Ini kan. Ya, ngomong sih gampang. Tapi kalau yang korupsi hakim, jaksa, polisi, semua anggota DPR korupsi semua, harus gimana caranya dia akan memberantas korupsi gitu loh. Ya, kalau cuma ngomong doang tidak menyampaikan metodenya, bagaimana dia akan deliver objektif itu, ya semua orang bisa ngomong sih terus. Jadi di antara ketiga capres ini belum ada yang bisa convince Pak John lah, at least kalau misalnya mereka bisa ya again spark of industrialization era gitu ya di Indonesia. Jadi untuk saya dari tiga capres yang maju ini sebetulnya saya cuma ingin hindarilah yang terburuk gitu aja. Tiga orang ini nggak ekuivalen ya. Ada satu calon yang sangat buruk gitu untuk ekonomi dan pasar saham dan obligasi gitu. Jadi kalau seandainya calon yang itu yang menang, ya udah, ya Bapak Ibu baiknya beli US dollar aja gitu kan. Tapi kalau kita ingin mengatakan bahwa kalau yang si A, yang si C misalnya yang bukan yang saya khawatirkan itu yang menang, apakah mereka akan betul-betul bisa spark of economic growth itu kita harus lihat lagi. Seperti saya katakan ngomong gampang, tunjukkan buktinya gitu loh, actionnya mana gitu. Saya nggak terlalu yakin sih terus terang. Oke, setuju. Oke. Nah, ini kita jawab satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ini mungkin juga salah satu berita yang cukup. Ini ada yang komen emang boleh sejujur ini, makanya bolak-balik disabut terus. Jadi ya ini ada satu pertanyaan terakhir ya Pak ya, mungkin supaya kita bisa ini sebelum kita diganggu lagi. Cuman nanti nggak apa-apa teman-teman karena hari ini I think discussion-nya tuh seru banget. Kita nanti akan coba undang lagi Pak John ya, tapi kita pakai medium yang berbeda nih supaya nggak terlalu banyak interference-nya. Ini juga salah satu berita yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan tentang akuisisi Tokopedia dari TikTok. Jadi kalau menurut Pak John terhadap industri e-commerce di Indonesia, apakah nanti ini bisa dampaknya positif atau enggak Pak? Oke, jadi saya ingin menjawab pertanyaan ini dari dua sisi ya. Sisi tradisional itu dari analisa fundamental. Ini kan, saya sendiri sangat fundamentalis seperti saya katakan tadi. Tapi kemudian sisi kedua juga dari sisi saham gorengan gitu. Karena dalam kenyataannya di era sekarang ini, investor yang mengandalkan ilmu fundamental untuk membuat keputusan investasi dia makin berkurang gitu. Jadi kalau ngomong dari sisi fundamental,
Untuk saya kita ingin ngomong perusahaan apapun juga ya. Kalau seandainya dia dalam posisi yang bleeding cash, itu prioritas saya nomor satu itu adalah menghentikan bleeding cash-nya dia gitu. Nah, kalau kita melihat apa namanya beritanya itu sendiri, sebetulnya ini bukan Goto mengakuisisi TikTok Shop ya, ini sebetulnya seperti TikTok Shop itu mengakuisisi Tokopedia gini kan. Karena pemegang sahamnya TikTok Shop itu akan menguasai 75% dari joint venture-nya gitu antara TikTok Shop dengan Tokopedia. Nah, terus terang sebetulnya pemegang saham TikTok Shop dalam pendapat saya ya tidak ada kepentingan sebetulnya untuk ini kan dia dipaksa untuk sharing profit dia dengan pemegang sahamnya Goto gitu kan. Kalau seandainya TikTok Shop itu tidak di-ban oleh Bapak Jokowi atau oleh Menteri Perdagangan Indonesia, maka dia tidak ada keinginan, tidak ada kebutuhan untuk sharing profit dia dengan jangka panjang sangat positif sebetulnya karena TikTok Shop itu sangat-sangat populer ini kan. Sedangkan Tokopedia sudah beroperasi saya nggak tahu 13 tahun atau 14 tahun tidak pernah 1 tahun pun dia cash flow positif, nggak pernah ini kan. Nah, jadi kalau dia tiba-tiba mendapatkan injeksi bisnis yang sangat populer, ya itu pasti berita bagus jangka panjang. Tapi jangka pendeknya, ini yang mungkin banyak orang nggak menyadari ada risiko. Kalau saya ByteDance nih, kalau saya pemiliknya TikTok Shop, kemudian saya harus sharing 25% saham saya dengan perusahaan lain yang bleeding, ya setelah berapa bulan saya akan ngomong, sorry ya saya tutup aja gitu yang bleeding ini. Ngapain saya pertahankan gitu loh. Kita setiap bulan akan keluar duit terus gitu. Nah, itu orang nggak terlalu appreciate. Dan saya juga nggak tahu apakah ByteDance-nya akan sekejam itu, setegas itu sebagai businessman atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau saya sebagai manajemennya itu yang akan saya lakukan. Jadi kalau seandainya itu terjadi, mungkin saja saham Gotonya agak goyang-goyang dikit, tapi itu hanya jangka pendek gitu. Karena jangka panjangnya akan jauh lebih positif bahwa yang online retailnya itu adalah TikTok Shop dibandingkan kalau online retail unitnya itu Tokopedia. Itu jawaban saya dari sisi fundamental. Nah, dari sisi saham gorengan, masalahnya dengan Goto itu, free float-nya itu 70% lebih, itu yang hanya dipegang oleh masyarakat. Di samping itu, ada lagi berbagai yang founder-founder yang dulu, atau manajemen yang dulu, yang sekarang sudah dipergikan dari manajemen board of directors-nya Goto, itu yang sudah ngomong secara publik, saya ingin jual, gini kan. Jadi, yang ingin jualan itu banyak sekali. Ini yang dari sisi manajemen untuk saham gorengan akan susah sekali itu sebetulnya. Jadi ya oke bisa naik 80%, 90%, whatever gini. Tapi setiap saat dia bisa tiba-tiba anjlok. Karena kalau misalnya nih, ngomong gampangnya ya, saya nggak tahu Goto sekarang market cap-nya berapa. Katakanlah 150 triliun gitu, atau 100 triliun lah. Market cap-nya Goto 100 triliun misalnya. Kalau itu 70%, berarti dia harus punya 70 triliun nih. Untuk mendanai menggoreng Goto gini kan. Nah saya bandingkan dengan misalnya brand. Saya nggak tahu juga, mungkin market cap-nya katakanlah 1000 triliun gitu. 1000 triliun, free float-nya cuma 3%. Jadi dia cuma perlu 30 triliun nih. Itu pun sebetulnya saya nggak yakin 3% semuanya free float gitu kan. Jadi untuk ditanya siapa yang akan lebih mudah digoreng, ya jelas brand jauh lebih mudah digoreng daripada Goto. Apakah itu yang terjadi saya nggak tahu ya. Tapi ini hanya sekedar sharing analisa kita di sisi itu gitu. Jadi untuk saya, oke, Goto menarik. Saya pribadi mungkin nggak akan pegang karena saya khawatir risikonya tiba-tiba turun terlalu besar ya. Tapi bisa aja dia akan naik kenceng, bisa aja gini karena secara fundamental long term-nya mestinya positif. Mungkin saya berhenti di situ, Jessica. Oke, siap Pak Jan. Nah ini thank you banget Pak untuk pencerahannya hari ini. Jadi teman-teman jangan khawatir walaupun tadi kita banyak terpotong-potong. Tadi tim kita udah dengan sigap dari awal. Memang kita udah prepare Pak, jadi kita udah record semuanya. Jadi tenang aja Pak. Nanti kita akan tetap mendapatkan potongan, bukan potongan, kita akan tetap mendapatkan keseluruhan videonya secara utuh gitu ya teman-teman. Nanti kita akan upload di Instagram kita. Nanti untuk teman-teman yang kepengen dapet ini ya, jadi aku sudah memiliki ini yang namanya market outlook-nya Pinnacle ya. Nanti kita akan bagiin juga buat teman-teman. Tapi nanti kita akan punya termsnya sendiri. Teman-teman harus menjadi investor Pinnacle dulu di Saya Kaya. Nanti kita akan bagikan market outlook-nya secara gratis untuk teman-teman semua. Tapi yang terutama hari ini terima kasih banget Pak John. Ini Sama-sama. very lively discussion, very enlightening. Aku belajar banyak banget dan aku yakin teman-teman juga banyak dapat pencerahan, banyak belajar banget dan
Mohon maaf jika ada kata-kata dari saya atau dari Pak John gitu ya mungkin ya Pak Benar, yang menyinggung teman-teman di benar. luar sana. Ini bukan Ya, suatu kesengajaan, tapi ini adalah suatu diskusi. Jadi memang tentu ya, aja kita kan semua mengutarakan opini. Jadi ini adalah opini pribadi gitu ya, atau mungkin pandangan betul, pribadi yang betul. tentu saja Ya, bisa salah teman-teman. Jadi of kalau course. misalnya Ya, teman-teman di luar sana gitu ya Pak, teman-teman jangan ya, khawatir gitu. Ini hanya ya. pandangan pribadi aku dan Pak John diskusi kita aja dan tentu Benar aja sekali. Benar teman-teman sekali. kalau misalnya ini ya, jadi kita pengen sih Pak nanti kan kapan-kapan kita bikin acara offline aja kali ya Pak, biar kita ngobrolnya seru ya. Jadi kita akan Oke, bikin ya baik. untuk teman-teman yang investor Pinnacle di Saya Kaya, nanti kita akan bisa bikin acara gathering offline nih sama Pak John. Dalam waktu dekat Baik, mungkin nanti kita akan rencanain ya Pak. Jadi terima kasih baik. Pak John untuk waktunya hari Terima ini. kasih. Selamat Diskusi yang sore, sangat teman-teman semua. insightful dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton hari ini. Tadi Ya, sempat aku lihat yang nonton lumayan banyak hari ini Pak. Jadi senang banget juga. Semoga diskusinya bermanfaat untuk teman-teman sebagai investor reksadana, investor saham maupun investor obligasi. Jadi mungkin ini adalah salah satu ijazah terakhir saya kali tahun 2023. Semoga tahun 2023 ini menjadi tutup tahun yang manis untuk teman-teman. Tahun 2024 menjadi lebih cerah lagi. Kalau misalnya kita belum ada ijazah lagi ke depannya, I want to say Merry Christmas untuk teman-teman yang merayakan dan Happy New Year. baik. Dan Merry Christmas untuk Pak John, Happy New Year untuk Pak John juga. Terima kasih. Sampai ketemu Merry ya Pak. Christmas. Sebenarnya kita Ya, akan Happy ketemu New soon Year. ya. Semoga sukses semua, teman-teman. Iya, makasih Pak John, makasih teman-teman Terima kasih. semuanya. Selamat Mari, mari. beraktivitas. Ya.